Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Khurtuain, NIM 24111744106 dari kelas PGSD C. Kali ini kita akan membahas apa itu kalor dan kehidupan sehari-hari kita. Yuk simak videonya. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang lain bersuhu lebih rendah. Kapasitas kalor dan kalor jenis. Kapasitas kalor dan kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan untuk meningkatkan suhu suatu benda besar 1 derajat. Setiap zat memiliki kapasitas kalor yang berbeda-beda tergantung pada komposisi kimianya, pada masanya. Kapasitas kalor zat merupakan besaran yang bergantung pada ukuran benda. Meskipun kalor bisa berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, tapi nggak semua benda baik dalam menghantarkan panas loh. Benda-benda di sekitar kita digolongkan menjadi 2 macam, yakni benda konduktor dan isolator. Benda yang bersifat konduktor bisa menghantarkan panas dengan baik, contohnya seperti tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Contoh benda isolator antara lain plastik, kain, kayu, karpet, kertas, dan ban. Konduksi adalah proses perpindahan panas atau energi melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut secara keseluruhan. Konduksi terjadi terutama pada benda padat, terutama logam, karena partikel-partikelnya saling berdekatan dan mudah mentransfer energi dari ke satu lainnya. Konduktor adalah benda yang mudah menghantarkan panas atau listrik disebut konduktor. Contohnya logam, tembaga, aluminium, besi. Air laut karena mengandung garam dan ion. Nah, kalor itu bisa berpindah ke 3 cara. Apa sih itu? Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah kalor pindah lewat benda padat, yang contohnya sendok logam jadi panas karena dimasukkan teh hangat. Yang kedua, konveksi. Kalor pindah lewat cairan atau udara, yang contohnya sup panas. Sup panas kan kalau kita memasak bergerak naik turun membuat panas menyebar. Yang ketiga, radiasi. Kalor pindah tanpa menyentuh apa-apa. Contoh, kita merasa hangat saat terkena sinar matahari, meskipun mataharinya jauh banget. Nah, itu kalor bisa berpindah dengan 3 cara. Yang lainnya apa ya? Simak videonya. Nah, kalor bisa terbuat apa aja sih? Contoh, benda jadi panas. Contoh, kita memasak air jadi panas kalau dimasak. Nah, airnya kan akan meluap, menghasilkan kalor. Benda menjadi panas, kayak airnya meluap-luap gitu. Nah, yang kedua, benda perubahan wujud. Contohnya es batu mencair karena mendapatkan panas.
Yang ketiga, benda memuai melebar sedikit. Yang contohnya tutup botol yang susah dibuka bisa dilonggarkan dengan air panas karena tutupnya memuai. Apa yang terjadi karena kalor? Yang pertama, suhu naik, air jadi panas. Yang kedua, perubahan wujud zat, es jadi cair. Yang ketiga, pemuaian, logam bisa melebar saat panas. Nah, kalor dalam kehidupan sehari-hari kita, contohnya apa sih? Nah, kita memasak, kompor mengeluarkan panas untuk memasak makanan. Yang kedua, setrika baju, setrika panas membuat baju kita jadi licin dan rapi. Yang ketiga, saat kita mandi, kita memasak air panas membuat tubuh kita menjadi nyaman saat cuaca dingin. Yang keempat, meminum teh hangat. Teh panas bisa membuat badan kita hangat saat kedinginan. Yang keempat, menjemur pakaian. Sinar matahari memberikan kalor yang membantu kita mengeringkan baju. Kesimpulan, kalor adalah bentuk energi yang sangat penting dalam fisika dan kehidupan sehari-hari. Konsep dasar kalor seperti kapasitas kalor, kalor jenis dan mekanisme perpindahannya, konduksi, konveksi, dan radiasi, membantu kita memahami bagaimana energi panas bekerja dan menghantarkan dalam berbagai sistem, dari penggunaan sederhana di rumah hingga aplikasi kompleks dalam industri. Kalor adalah salah satu elemen kunci dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dengan pemahaman kalor adalah salah satu elemen kunci dalam berbagai aspek kehidupan kita, dengan pemahaman tentang konsep dan prinsip kalor, kita dapat memanfaatkan energi ini secara lebih efisien dan aman, serta menciptakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Nah, itu tadi pembahasan macam-macam perpindahan kalor, mulai dari konduksi, konveksi, hingga radiasi. Ternyata konduksi, konveksi, dan radiasi itu ada di sekitar kita. Contohnya, nonton video tadi ya, sudah dijelaskan. Nah, jangan lupa dipelajari video ini, semoga bermanfaat. Kalor dalam kehidupan sehari-hari, contoh pemanas dan pendingin ruangan, pemasakan dan pemanasan makanan, industri pengolahan material, alat pendingin, dan mesin pendingin. Segitu dulu pembahasan tentang kalor dan kehidupan sehari-hari. Bye-bye. Nah, ini gambar-gambar contoh-contoh konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita lihat ya.